Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Melanie Lubis. Saya mahasiswi Stable Prodi PGMI Gladi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan. Shalawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Yang terhormat Ibu dosen pemangku mata kuliah kajian IPA SD atau MI, dan juga saudara ataupun saudari yang sedang menonton video saya saat ini. Adapun saya di sini dari kelompok 3 pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pengukuran. Pengukuran itu terbagi atas 2 jenis. Yang pertama pengukuran baku dan tidak baku. Kalau pengukuran baku itu hasilnya sudah pas ataupun sudah pasti ataupun akan tetap sama bila diukur. Contohnya kita bisa mengukurnya dengan alat seperti penggaris ini. Jika kita mengukur meja ataupun kita mengukur bangku ataupun yang lainnya dengan menggunakan ini, maka hasilnya akan tetap sama. Yang kedua pengukuran tidak baku. Pada pengukuran tidak baku ini hasilnya terkadang bisa berbeda-beda ataupun kurang tepat ataupun kurang pasti. Contohnya itu pengukuran tidak baku. Contohnya kita mengukur meja dengan menggunakan jengkal ataupun menggunakan langkah kaki. Karena kan jengkal setiap orang itu berbeda-beda, jadi pun hasilnya akan berbeda-beda. Baiklah, saya di sini juga akan menjelaskan bahwasannya di dalam pengukuran itu terdapat beberapa satuan, yaitu ada 5 satuan. Yang pertama adalah satuan panjang, satuan luas, satuan volume, berat, dan yang terakhir adalah satuan waktu. Baiklah, saya di sini akan memperagakan ataupun menjelaskan dengan menggunakan alat peraga saya. Ini alat peraga saya. Di sini ini saya sebut dengan papan PLB, yaitu P-nya itu panjang, L-nya itu luas, I-nya itu volume, B-nya itu berat. Dan saya juga di sini punya alat peraga, yaitu ini untuk satuan waktu, bentuk jam. Kemudian di sini bisa kita ketahui panjangnya itu dari sini. Di sini ini menunjukkan panjang kilometer yang tidak ada pangkat sama sekali maupun pangkat kuadrat ataupun pangkat kubik. Kemudian yang ini untuk satuan luas, yaitu dia selalu berpangkat 2 ataupun dia kuadrat. Yang ini adalah untuk satuan volume, yaitu dia pangkat 3 ataupun kubik. Kemudian yang ini untuk satuan berat, dia yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi ini teman-teman gunanya untuk menunjuk jika soal kita itu apakah soal kita itu adalah panjang ataupun luas ataupun volume ataupun berat. Jadi kita nanti tinggal menggeser ini saja. Kemudian di sini ada keterangan. Keterangan ini berisi tentang rumus-rumus ataupun keterangan-keterangan yang kita perlukan nanti dalam mengerjakan soal. Kemudian di sini ada tempat soal. Di sini adalah tempat soal ataupun yang akan kita bahas ataupun kita kerjakan. Di sini adalah angka-angka dari soal yang akan kita kerjakan dan nanti akan kita taruh di sini. Di sini nanti kita lengketkan sebagai tempat angka-angka tersebut. Kemudian di sini ada juga ini penunjuk koma. Penunjuk koma ini nanti bisa kita gunakan, bisa digeser ataupun ke kanan ataupun ke kiri untuk menentukan koma. Kemudian ini adalah tempat untuk menaruh soal. Nanti soalnya kita lengketkan di sini. Langsung saja kita akan mengerjakan soal menggunakan media dan alat peraga, media atau alat peraga dari PLPB ini. Kita ambil soalnya. Ini soalnya, saya punya soal untuk satuan panjang. Baiklah, sekarang kita ubah ini ke satuan panjang. Penunjuk arahnya sudah. Ini soalnya. Ini soalnya kita tempelkan ke tempat soal. Kemudian di soal itu adalah 15 km ke meter. Jadi ini mengalami penurunan.
Jadi angkanya jika kita mengalami turun, maka angkanya kita taruh di depan. Berhubung tadi kilometer ke meter itu dia turunnya 3 tangga, karena tadi di keterangan ini jika turun dikali 10, jadi 3 tangga dikali 10 jadinya 1000. 10 kali 10 kali 10 jadinya 1000. Jadi nolnya kita tambah 3. Jadinya 15.000. Hasilnya jadinya 15.000. 15 km sama dengan 15.000 meter. Baiklah, kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang satuan luas. Di sini saya sudah memiliki soal, yaitu Pak Haswin memiliki kebun seluas 25.000 meter kuadrat. Berapa luas kebun Pak Haswin dalam satuan hektometer kuadrat? Kita lanjutkan soalnya ke sini. Sekarang kita tarik ini satuannya, kita pindahkan ke satuan luas. Satuan luas itu kita ingat ya teman-teman, yang ada kuadratnya. Setiap yang ada kuadratnya. Baiklah, sekarang kita bisa lihat dari... Baiklah, sekarang kita akan menempel angkanya 25.000. Karena dia berhubung ini dari meter ke hektometer. Dia mengalami kenaikan. Naik. Kita lihat dari keterangan. Di sini, jika untuk satuan luas, jika dia naik, maka dibagi dengan 100. Ini di sini, dia naiknya 1, 2. Berarti dia dibagi dengan 10.000. Kita taruh sini angkanya ya teman-teman. 25.000. Ya teman-teman, 25.000. Dia tadi kan naik. Berarti angkanya kita buang saja nolnya. Berarti kita buang 4 kan nolnya. Kita buang 4. 1, 2, 3. Ini berhubung nolnya ada 3. Jadi karena 4 itu tadi aturannya pembagiannya nolnya, jadi kita buat di sini komanya, tanda komanya. Jadi 25.000 meter kuadrat sama dengan 2,5 hektometer kuadrat. Teman-teman, selanjutnya saya akan mengerjakan tentang soal volume, yaitu 5 desimeter kubik ditambah dengan 2000 cm kubik. Berapa liter diubah ke satuan liter. Terus soalnya. Kemudian kita lihat keterangan. Ini satuannya kita ubah ke kilometer kubik. Kemudian kita lihat keterangan. Jika kilometer ke liter, di situ kan nggak ada liter, kita lihat di sini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi ini tadi udah desimeter kubik, jadi nggak usah kita tukar lagi. Yang kita cari sekarang yang 2000 ini, yang 2000 cm. Berarti dari desimeter, berarti cm kubik ke desimeter kubik. Jika dia ini kan naik 1 tangga, jika dia mengalami kenaikan, maka di sini dia dibagi dengan 1000. Situ tadi soalnya adalah 2000 cm. 2000 cm. Ya, 2000 cm. Dia tadi dibagi dengan 1000. Karena dia naik 1 tangga dibagi dengan 1000. Maka nolnya kita hapus. Jadi dia tinggal 2 liter. Jadi jawabannya, karena tadi desimeter kubik itu sama dengan 1 liter, jadi jawabannya 5 liter ditambah dengan 2 liter sama dengan 7 liter. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal untuk satuan berat. Di sini saya punya soal, ibu membeli ikan sebanyak 1 kg dan beras sebanyak 100 hektogram. Berapa kilogram kah belanjaan ibu? Ya, kalau di sini sekarang kita buat dari, kita ganti ininya menjadi kesatuan berat, yaitu kilogram. Jadi tadi
belanjaan ibu ikannya sudah tetap ya kan, udah 1 kilogram. Kemudian berarti sekarang kita mencari berat beras. Berasnya di sini 100 hektogram. Hektogram ke kilogram. Berarti dia mengalami penaikan. Di sini kita buat hektogram 100 hektogram ke kilogram. Jadi di sini dia kalau naik itu dibagi dengan 10. Dia naiknya hanya 1, berarti nolnya kita buang 1. Berarti nolnya kita ambil 1. Jadinya 10 kilogram. Jadi 1 kilogram ditambah dengan 10 kilogram, maka hasilnya 11 kilogram. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satuan pengukuran waktu. Di sini saya sudah ada alat peraganya berupa jam. Jadi, misalkan ini contohnya ya teman-teman. Kita pergi dari Sidimpuan ke Sosa pada pukul 6 pagi. Perjalanan dari Sidimpuan ke Sosa itu 4 jam. Jadi, jam berapakah kita sampai di Sosa? Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan alat peraga ini. Caranya dengan dari pukul 6 ke pukul 7 itu baru 1 jam. Dari pukul 6 ke pukul 8 itu 2 jam. Dari pukul 6 ke pukul 9 itu masih 3 jam. Dari pukul 6 ke pukul 10 barulah 4 jam. Jadi jawabannya teman-teman, kita berangkat dari Sidimpuan ke Sosa pada pukul 6 pagi. Dan perjalanan kita dari Sidimpuan ke Sosa itu 4 jam. Maka pukul berapakah kita sampai di Sosa? Maka jawabannya adalah pukul 10 pagi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.